A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman, sahabat semuanya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya di dalam kesempatan kali ini saya dan teman-teman semuanya oleh Allah diberikan kesehatan selalu ya, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan jalan rezekinya ya. Dan teman-teman, dalam kesempatan kali ini insya Allah saya mau berbagi, mau sharing ya, masih seputaran terkait musibah atau bencana alam yang marak terjadi di akhir-akhir bulan ini atau minggu inilah ya, yang di akhir-akhir inilah. Nah, di sini sebelumnya juga saya sudah pernah menjelaskan bahwa menurut dasar daripada ayat Allah ya, kenapa terjadinya musibah dan bencana ya, sebabnya karena apa gitu ya. Nah, sebabnya karena memang kalau di surat Ar-Rum ayat 41 itu Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Segala sesuatu yang terjadi, bencana atau musibah yang terjadi, kerusakan yang terjadi baik di daratan baik di lautan, itu bima kasabat aydin nas, akibat daripada ulah tangan manusia sendiri. Nah, akibat daripada ulah tangan manusia sendiri ini, kalau skala kecilnya itu adalah kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh individu-individu manusianya sendiri, baik itu yang mengaku muslim ataupun di luar muslim ya. Ya seperti contohnya yang mabuk-mabukan, ya kemaksiatan-kemaksiatan lah ya, dosa-dosa. Kemudian ya yang gemar berzina, ya kemudian eh, narkoba, narkotika, kemudian juga yang mungkin ini sangat jarang disadari khususnya bagi para perempuan, memperlihatkan aurat, memperlihatkan bagian tubuh yang memang Allah larang ya, sudah biasa gitu ya, terlihat rambut, bahkan bukan hanya terlihat rambut ya, terlihat dada, terlihat paha pun ini seolah udah biasa dan merasa tidak dosa. Nah inilah, ini sebab kecil ya, sebab kecil yang dimaksud bima kasabat aidinas atau ulah tangan manusia ya. Ini sebab kecil. Nah, adapun sebab besar atau sebab utama ya, ini adalah Imam Ibnu Katsir menjelaskan ya, bukan penjelasan saya, tapi penjelasan daripada Imam Ibnu Katsir itu dikarenakan ya, eh, ditinggalkannya atau tidak dijalankannya hududullah. Apa itu hududullah? Yaitu syariat Allah, aturan Allah ya. Karena Allah itu punya aturan ya, namanya syariat Islam ya. Jadi ketika ditinggalkannya syariat Islam atau hududullah tadi menurut Imam Ibnu Katsir, inilah sebab utama atau sebab pokok daripada terjadinya bencana dan musibah di suatu negeri gitu ya. Karena kenapa bisa seperti itu ya? Karena ketika syariat Allah atau hududullah ini ditinggalkan, tidak dijalankan, ini berakibat kepada pertama individu orang-orang yang hidup di negeri itu. Jadi sifatnya, akhlaknya itu akan, bahkan ayat menyebutkan ketika sudah tidak berpegang teguh kepada Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim ya, ketika manusia itu sudah tidak berpegang teguh kepada Al-Qur'an, telinga, mata dan hatinya tidak digunakan lagi untuk memahami dan menjalankan Al-Qur'an, maka ulaika kal an'am, hidupnya itu akan seperti binatang ya. Jadi sifatnya, akhlaknya, kelakuannya itu akan seperti binatang. Bahkan Allah sampaikan lebih tegas, balhum adol, mereka akan lebih sesat daripada binatang kelakuannya. Nah terbukti, faktanya kita bisa melihat juga bagaimana orang-orang hari ini kayak binatang, buas, yang koruptor lah banyak, marak, korupsi banyak, yang koruptor banyak, yang mabuk-mabukan, yang narkoba, yang judi, bahkan judol, judi online, dan wah berbagai macam hari ini kemaksiatan merajalela. Nah inilah ya, ini kenapa muncul kemaksiatan-kemaksiatan judi, minuman keras, memperlihatkan aurat sudah tidak di ini, budaya maaf ya, budaya pacaran, kemudian dan lain sebagainya, itu akibat daripada hilangnya hududullah atau ditinggalkannya hududullah, syariat Allah. Akibatnya berefek juga kepada individu manusianya, seperti inilah akhirnya moralnya kan gitu ya.
Nah, akibat itu berujunglah pada akhirnya kepada goncangnya alam, karena alam itu tidak ridho sebenarnya. Ya, alam bumi ini kan milik Allah. Allah itu menciptakan bumi ini, alam ini untuk dimakmurkan ya oleh kita. Ya, kalau dalam bahasa ayat, bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang soleh, artinya harus dimakmurkan sebagaimana aturan yang semestinya. Baru bumi ini akan tenang, akan damai. Ketika bumi ini ya yang mengelola bumi atau mengelola negeri ini mengelolanya sejalan dengan aturan pemilik bumi ya Allah sendiri gitu ya. Maka disitulah akan muncul kedamaian, keadilan bahkan ya. Nah, selagi tidak kembali kepada aturan pemilik bumi ini ya selamanya begini kita naudzubillah ya. Nah, tapi setidaknya teman-teman minimal kita secara pribadi meskipun mungkin secara universal atau secara keseluruhan di suatu negeri itu belum bisa ya untuk secara utuh menjalankan aturan Allah. Tapi minimal secara pribadi kita secara pemahaman mengerti bahwa harusnya seperti ini dan kemudian kita berusaha secara pribadi, secara keluarga menjalankan secara utuh. Yang tentunya yang mampu untuk dijalankan secara skala diri dan keluarga ya. Karena nanti kalau skala yang lain dalam masalah mungkin ekonomi dan lebih daripada itu kan perlu unsur yang lain. Nah, itu insya Allah Allah tidak akan menuntut itu karena unsur-unsurnya pun kan belum 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 memungkinkan gitu ya. Jadi yang memungkinkan diri kita, keluarga kita, cobalah totalitas ya dalam kita berislamnya, gitu ya. Nah, di sini diperkuat oleh ayat Allah terkait apa namanya tadi terkait sebab daripada datangnya bencana itu dikarenakan ditinggalkannya hududullah atau syariat Allah ya. Nah, ini dipertegas di surat Al-Maidah ayat 49. Jadi ini saya berdasarkan data dan eh, data yang jelas ya. Datanya datang daripada Al-Quran. Jadi ini bukan pendapat saya. Jadi ini bisa saya pertanggungjawabkan. Itu ya insya Allah. Nah di sini Al-Quran menjelaskan di surat Al-Maidah ayat 49 ya. Yang saya apa namanya akan bacakan di mushaf Al-Quran ya. Saya ini bawa mushafnya langsung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Artinya, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Allah jelas ya, perintah daripada Allah itu adalah hendaklah engkau, dulu khitabnya kepada Nabi Muhammad ya, dan kepada para sahabat di kala itu. Nah, termasuk kita hari ini kalau memang kita mengaku sebagai umatnya ya termasuk khitabnya kepada kita juga hari ini ayat. Hendaklah engkau kita memutuskan perkara. Perkara apa saja, mau perkara yang kecil atau perkara yang besar. Ya mau perkara urusan pribadi, keluarga, sampai kepada perkara kriminalitas ya. Nah, jadi memutuskan perkara itu di antara kita, yang terjadi di antara kita itu harus menurut apa yang diturunkan Allah. Ini perintah Allah. Apa yang dimaksud apa yang diturunkan Allah itu adalah apa? Al-Qur'an. Bagi kita umat Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Kalau bagi umat Nabi Musa ya dulu di zamannya ya Taurat gitu ya. Kalau di zaman Nabi Isa apa yang diturunkan Allah itu adalah Injil. Maka harus taat, tunduk patuh yang menjadikan Injil itu sebagai aturan dalam hidupnya. Nah, karena kita umatnya Nabi Muhammad, maka di sini Allah menjelaskan, hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka ya, menurut apa yang diturunkan Allah. Jadi ya, seharusnya kita ini dalam memutus suatu perkara itu adalah menghukumi gitu ya. Jadi sanksinya itu datangnya hukum itu ya harus berlandaskan apa yang diturunkan Allah yaitu Al-Quran. Nah, itu perintahnya ya dari Allah jelas. Yang kedua, larangannya, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Maksudnya apa? Jangan mengikuti keinginan mereka. Jangan justru malah kita mengikuti sebuah aturan yang justru bertentangan dengan aturan Allah. Ya, keinginan mereka yang dimaksud di sini adalah itu. Ya, jangan justru kita malah mengikuti di luar apa yang sudah Allah turunkan gitu ya. Nah, dan waspadalah terhadap mereka. Allah menyuruh untuk waspada malah terhadap orang-orang yang justru mengajak kepada
di luar aturan Allah, ya, yang mengajak kepada di luar aturan Al-Quran, Allah menyuruh waspada, ya, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jangan sampai kita justru terperdaya. Jangan sampai kita menggadaikan keimanan, pemahaman Al-Quran sudah kita pahami, sudah kita baca, pelajari, bahkan dihafal. Tapi dalam prakteknya justru malah kita tidak menjalankan apa yang kita pahami dalam agama kita Islam ini. Ya, itu. Bahkan di ayat 50-nya tuh sampai Allah bertanya, apa hukmul jahiliyati yabghun ya wa man ahsanu hukma liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang akan kita kehendaki? Nah, hukum siapa lagi yang lebih baik daripada hukum Allah? Itu malah Allah mempertegas lagi di ayat 50-nya. Sampai Allah bertanya, apakah ada yang lebih baik daripada hukum kami? Kata Allah, kan begitu. Kalau kamu termasuk orang yang yakin terhadap agamamu, harusnya yang mana yang baik? Ya, yang baik pasti yang datang dari yang maha baik. Nah, jadi kita jangan terkecoh lagi, jangan terpedaya, kata Allah. Jangan kita menjual iman kita, Islam kita. Ya, oke, kalau yang belum paham masih bisa dimaklumi, ya. Allah juga akan memaafkan. Tapi ketika kita sudah paham nih, kayak sekarang nih, saya sudah sharekan seperti ini. Nah, lalu sikap teman-teman bagaimana? Ya, kalau seandainya teman-teman memang yakin Islam ini benar, bukan paling benar-benar ya, karena ya kita secara akidah jangan ada ya, di luar Islam. Secara akidah itu di luar Islam itu salah. Jadi tidak ada paling benar, sebenarnya Islam itu benar dan di luar Islam itu salah. Begitu secara akidah. Gitu ya, secara akidah. Nah, di sini kita lanjutkan. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Ya. Jadi jangan sampai kita terpedaya. Kemudian jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, nah ini yang harus kita garis bawah ini. Ya, jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbelok, kan gitu ya, daripada fitrah, daripada garis yang seharusnya. Fasik itu kan belok. Nah, di sini yang harus kita garis bawahi tadi, jika seandainya mereka berpaling, jika seandainya kita berpaling daripada hukum Allah, yaitu Al-Quran, ya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah. Jadi ini menurut saya relate ya, artinya nyambung gitu daripada penjelasan Imam Ibnu Katsir tadi di surat Ar-Rum ayat 41, bahwa yang disebut ulah tangan manusia itu adalah dikarenakan tidak dijalankannya hududullah atau syariat Allah. Dengan penjelasan di Al-Maidah 49 ini nyambung ya. Jadi malah dipertegas dalam ayat ini ya. Jadi tidak bertentangan, tidak kontradiktif. Justru saling menguatkan. Ini dikuatkan di surat Al-Maidah 49 ini, jelas ya. Muhkamat ya ayatnya. Ya, jadi ini jelas Allah akan menimpakan musibah ketika sikap kita meninggalkan atau berpaling daripada hududullah atau syariat Allah. Ya. Nah, inilah teman-teman yang ingin saya sharekan ya. Tapi sekali lagi, tapi di sini yang ingin saya pertegas juga, Allah menurunkan musibah atau bencana itu bukan dimaknai sebagai siksa ya. Allah menyiksa ya kepada kita, bukan, karena Allah itu Maha Penyayang. Justru itu adalah kasih sayang Allah. Lebih tepatnya bukan siksa tapi peringatan. Allah menurunkan musibah bencana itu karena Allah memberi peringatan supaya kita sadar, supaya kita ingat, dan supaya kita kembali kepada jalan kebenaran sebagaimana yang Allah firmankan di surat Ar-Rum ayat 41 di ujung ayatnya, la'allahum yarji'un, kata Allah. Kenapa Allah menurunkan musibah itu? Karena la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada kebenaran, kembali kepada fitrahnya, kembali kepada jati diri kita sebagai mana awal penciptaan kita. Tujuan Allah menciptakan di awal penciptaan itu adalah tujuannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, supaya menjadi hamba Allah sejati. Hamba Allah sejati itu apa? Orang yang bertauhid, yang hanya menuhankan Allah saja dalam semua aktivitas, dalam semua aspek hidupnya. Begitu teman-teman ya. Nah, ini yang ingin saya sharekan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi khususnya saya pribadi, umumnya juga bagi teman-teman semuanya yang menyimak video ini ya.
Kalau di sini teman-teman yang menganggap video ini bermanfaat, berfaedah, silahkan simak ya. Tapi kalau yang tidak juga ya nggak masalah, silahkan di skip aja ya. Jadi bagi saya nggak ada rugi ya. Jadi kerugian, keuntungan itu untuk kita masing-masing gitu ya. Dan teman-teman sekali lagi ya, itu yang bisa saya sharekan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya, khusus bagi saya pribadi, umum bagi semua teman-teman yang menyimak video ini. Adapun ada salahnya ya dari apa yang saya sampaikan ini, itu jelas daripada kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah memaafkan dan juga saya mohon dimaafkan ya daripada teman-teman semuanya. Adapun benarnya mutlak datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.